Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari PT Custodian Central Efek Indonesia mengucapkan selamat datang kepada para pimpinan perusahaan tercatat, tamu undangan, serta Bapak, Ibu investor dan calon investor yang telah hadir secara virtual pada Public Expose Live 2024 ini. Dalam rangka memperingati 47 tahun diaktifkannya kembali Pasar Modal Indonesia, PT Custodian Central Efek Indonesia bersama dengan PT Bursa Efek Indonesia dan PT Clearing Penjaminan Efek Indonesia serta dengan dukungan Otoritas Jasa Keuangan kembali menyelenggarakan Public Expose Live 2024. Acara ini merupakan bentuk transparansi dan keterbukaan informasi dari perusahaan tercatat kepada para investor maupun calon investor. Dalam acara ini, Bapak, Ibu sekalian dapat secara langsung mendengarkan informasi terkini mengenai kinerja perusahaan dan kondisi keuangannya. Acara ini juga memberikan kesempatan bagi para investor dan calon investor untuk berinvestasi langsung dengan manajemen perusahaan tercatat, sehingga dapat menggali informasi mengenai kondisi dan prospek perusahaan dengan lebih dalam. Kami berharap bahwa informasi yang disampaikan dapat menjadi dasar pertimbangan bagi investor dalam membuat keputusan investasi yang tepat. Selain itu, kami juga berharap kegiatan Public Expose Live 2024 ini dapat meningkatkan kepercayaan investor, baik kepercayaan terhadap perusahaan tercatat maupun terhadap pasar modal Indonesia. Sebagai bagian dari upaya perlindungan investor, PT Custodian Central Efek Indonesia menyediakan platform acuan kepemilikan sekuritas atau biasa disebut dengan akses KSEI yang dapat digunakan oleh investor untuk memonitor portofolio masing-masing investasi investor. Acuan kepemilikan sekuritas KSEI juga terhubung dengan platform online, penyelenggaraan rapat umum pemegang saham online atau ICKSEI, sehingga memungkinkan investor mengikuti RPS perusahaan tercatat secara virtual. Semoga platform yang dikembangkan dan disediakan oleh PT Custodian Central Efek Indonesia ini bermanfaat bagi para investor pasar modal Indonesia. Selamat mengikuti Public Expose 2024. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu dalam acara Public Expose Live 2024 dalam rangka 47 tahun diaktifkannya kembali Pasar Modal Indonesia. Perkenalkan, saya Vina Munawar dari IDX Channel selaku host yang akan memandu acara kali ini. Pada sesi Public Expose Live kali ini akan diisi oleh PT United Tractors Tbk atau yang dikenal dengan kode perdagangan UNTR. Bapak dan Ibu, PT United Tractors Tbk telah tercatat di Bursa Efek Indonesia sejak 19 September 1989. PT United Tractors bergerak dalam bidang usaha wholesale durable goods sehingga perseroan masuk ke dalam sektor perindustrian. Baik, perlu kami ingatkan juga bahwa peserta Public Expose Live 2024 dilarang merekam dan menyebarluaskan sesi Public Expose ini tanpa izin resmi dari Bursa Efek Indonesia. Selanjutnya, hadirin yang kami hormati, saat ini telah hadir di hadapan Bapak dan Ibu, manajemen dari perseroan. Yang pertama, ada Bapak Iwan Handiantoro selaku Direktur. Selamat siang Bapak Iwan. Selamat siang. Selanjutnya, ada Ibu Fili Hati Surya selaku Direktur. Selamat siang Ibu Fili. Selamat siang. Selanjutnya, ada Bapak Edi Sarwono selaku Direktur. Selamat siang Bapak Edi. Selamat siang Vina dan Ibu Bapak peserta Public Expose sore ini.
Selanjutnya ada Bapak Wijaya Kartika selaku Direktur. Selamat siang Pak. Selamat siang. Selanjutnya ada Bapak Laudi Irwanto Elias selaku Direktur. Selamat siang Pak Laudi. Selamat siang. Selanjutnya ada Bapak Idot Supriyadi selaku Direktur. Selamat siang Pak Idot. Selamat siang, Mbak. Dan yang terakhir ada Ibu Sarah Kalubis selaku Sekretaris Perusahaan. Selamat siang Ibu Sarah. Selamat siang. Baik, selama acara berlangsung, jika ada pertanyaan, kami persilahkan Bapak dan Ibu peserta dapat menyampaikan pertanyaan melalui fitur Q&A yang tersedia di layar Zoom. Langsung saja kita akan menyaksikan pemaparan perseroan dengan waktu 25 menit. Kepada perwakilan perseroan, kami persilahkan. Baik, terima kasih. Peserta Public Expose Live 2024 yang kami hormati, selamat siang dan salam Indonesia yang telah memfasilitasi terselenggaranya acara ini dan keikutsertaan Bapak Ibu sekalian dalam Public Expose Live 2024 PT United Tractors Tbk atau Perseroan. Pada acara ini kami akan menyampaikan presentasi singkat mengenai kinerja operasional dan keuangan perseroan serta program tanggung jawab sosial yang telah kami laksanakan sampai bulan Juli 2024. Slide selanjutnya. Ibu Bapak sekalian, saat ini perseroan memiliki 5 segmen usaha. Segmen pertama adalah mesin konstruksi yang bergerak di bidang distribusi alat berat dan layanan purna jual. Segmen kedua adalah kontraktor penambangan yang dijalankan oleh PT Pama Persada Nusantara. Segmen ketiga adalah pertambangan, terdiri dari pertambangan batu bara dengan holding company PT Tuah Turangga Agung, pertambangan emas melalui PT Agincourt Resources dan PT Sumbawa Jutaraya, serta bisnis nikel yang dijalankan oleh PT Stargate Pacific Resources dan investasi pada Nickel Industries Limited atau NIC. Segmen keempat adalah industri konstruksi dijalankan oleh PT Akset Indonesia Tbk dan segmen kelima adalah bidang energi yaitu pembangkit listrik. Slide berikutnya. Selanjutnya akan kami sampaikan kinerja operasional masing-masing segmen usaha. Pada segmen mesin konstruksi sampai dengan bulan Juli 2024, volume penjualan alat berat Komatsu mencapai 2.515 unit atau turun 29% dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebanyak 3.551 unit. Hal ini disebabkan turunnya permintaan dari sektor pertambangan, konstruksi, dan kehutanan. Dari total penjualan sebanyak 63% unit diserap oleh sektor pertambangan, 14% oleh sektor perkebunan, 13% oleh sektor konstruksi, dan 10% oleh sektor kehutanan. Slide selanjutnya. Penjualan produk merek UD Trucks turun 47% dari 195 unit menjadi 103 unit, sementara penjualan Scania turun 56% dari 526 unit menjadi 229 unit karena turunnya permintaan terutama di sektor pertambangan. Slide berikutnya. Untuk layanan purna jual, penjualan suku cadang dan jasa pemeliharaan alat turun 10% menjadi 5,4 triliun rupiah pada semester pertama tahun 2024. Slide berikutnya. Pada segmen kontraktor penambangan, sampai dengan Juli 2024, PAMA mencatat peningkatan volume produksi batubara sebesar 18% dari 71 juta ton menjadi 84 juta ton. Dan peningkatan volume pekerjaan pemindahan tanah atau overburden removal sebesar 12% dari 625 juta BCM menjadi 699 juta BCM dengan rata-rata stripping ratio sebesar 8,4 kali. Slide selanjutnya. Pada segmen pertambangan batubara sampai dengan Juli 2024, PT Tuah Turangga Agung telah menjual batubara sebanyak 8,5 juta ton, termasuk 2 juta ton batubara metalurgi meningkat
17% dari 7,2 juta ton pada periode yang sama tahun lalu. Slide selanjutnya. Pada segmen pertambangan emas, penjualan setara emas dari PT Agincourt Resources sampai dengan Juli 2024 mencapai 128.000 ons atau naik 2% dari periode yang sama tahun lalu sebesar 126.000 ons. Next slide. Pada segmen bisnis nikel, penjualan nikel ore dari PT Stargate Pacific Resources sampai dengan Juli 2024 adalah sebesar 967.000 wet metric ton atau WMT yang terdiri dari 421.000 WMT saprolate dan 546.000 WMT limonite. Selain itu, investasi pada Nickel Industry Limited pada bulan September 2023 dengan kepemilikan sebesar 19,99% melaporkan penjualan sebesar 32.759 ton nikel metal pada kuartal pertama dan 32.273 ton nikel metal pada kuartal kedua tahun 2024. Next slide. Segmen industri konstruksi yang dijalankan oleh Akset membukukan pendapatan bersih 1,1 triliun rupiah sampai dengan Juni 98 miliar rupiah di periode yang sama tahun lalu. Namun Akset membukukan rugi bersih sebesar 136 miliar rupiah sampai dengan bulan Juni 2024. Next slide. Pada segmen energi, berikut adalah progres yang telah dicapai. Perseroan saat ini mengoperasikan fasilitas pembangkit listrik tenaga air atau PLTA aliran sungai langsung atau run of river, yaitu pembangkit listrik tenaga mini hidro Kali Pelus sebesar 0,5 MW di Jawa Lampung yang telah mulai beroperasi di bulan Januari 2024. Perseroan juga memiliki kepesertaan saham di PT Arcora Hydro Tbk sebesar 31,49%. Arcora memiliki dan mengembangkan PLTA aliran sungai langsung. Saat ini Arcora mengoperasikan 2 PLTA yang memiliki kapasitas total sebesar 17,4 MW dan 2 PLTA yang sedang dalam tahap konstruksi berkapasitas sebesar 15,4 MW. Setelah seluruh PLTA ini beroperasi, Arcora akan memiliki pembangkit listrik dengan total kapasitas terpasang sebesar 32,8 MW. Melalui PT Energia Prima Nusantara, secara kumulatif sejak tahun 2018 sampai dengan bulan Juli 2024, Perseroan telah memasang rooftop solar PV mencapai 17,5 MW peak, sementara yang saat ini dalam proses instalasi adalah sebesar 1,9 MW peak. Selanjutnya, Perseroan melalui EPN telah melakukan investasi pada PT Supreme Energy Rantau Dedap atau SERD dengan total kepemilikan saham langsung dan tidak langsung sebesar 32,7% sejak Maret 2024. SERD memiliki proyek panas bumi yang telah beroperasi di Sumatera Selatan dengan kapasitas existing sebesar 2 kali 49 MW. Next slide. Selanjutnya, kami sampaikan ringkasan kinerja keuangan. Sampai dengan semester pertama tahun 2024, pendapatan bersih konsolidasian Perseroan mencapai 64,5 triliun rupiah atau turun sebesar 6% jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2023 yang disebabkan oleh penurunan kinerja dari segmen mesin konstruksi dan pertambangan batu bara. Namun sebagian dapat di-offset dari peningkatan kinerja segmen kontraktor penambangan dan pertambangan emas. Terhadap total pendapatan bersih konsolidasian, segmen mesin konstruksi memberi kontribusi 24%, kontraktor penambangan 43%, pertambangan batu bara 24%, pertambangan emas 6%, industri konstruksi 2%, dan energi kurang dari 1%. Next slide. Dengan turunnya pendapatan ditambah biaya keuangan yang lebih tinggi dan kerugian selisih kurs menyebabkan laba yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk atau laba bersih Perseroan
turun sebesar 15% menjadi 9,5 triliun rupiah dari 11,2 triliun rupiah pada periode yang sama tahun 2023. Total aset perseroan mencapai 168,3 triliun rupiah atau naik 25% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Liabilitas meningkat 31% menjadi 76,9 triliun rupiah, di mana peningkatan tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan working capital dan aksi korporasi perseroan dan anak usaha. Perseroan memantau pengelolaan permodalan berdasarkan rasio giring konsolidasian. Sampai dengan Juni 2024, rasio utang bersih terhadap ekuitas perseroan adalah pada posisi net surplus. Next slide. Selanjutnya kami sampaikan peristiwa penting perseroan pada semester pertama tahun 2024. Pada 3 Januari 2024, perseroan melalui PT Energia Prima Nusantara atau EPN telah melakukan pengambil bagian atas 49,6% saham baru yang dikeluarkan oleh PT Supreme Energy Sriwijaya atau SES senilai 51,9 juta US dollar. SES adalah pemegang 25,2% saham pada PT Supreme Energy Rantau Dedap atau SERD yang memiliki proyek panas bumi yang telah beroperasi di Sumatera Selatan dengan kapasitas existing sebesar 2 kali 49 MW. Pada 15 Maret 2024, perseroan melalui EPN menyelesaikan pembelian sebesar 20,2% saham milik Merit Power Holdings BV dan Inpex Geothermal Limited pada SRRD senilai 80,7 juta US dollar. Setelah transaksi ini, total kepemilikan saham perseroan melalui EPN secara langsung dan tidak langsung pada SERD menjadi 32,7%. Next slide. Terhadap pencapaian sasaran pembangunan berkelanjutan atau SDG, perseroan konsisten melaksanakan program tanggung jawab sosial atau CSR yang berfokus di bidang pendidikan, kesehatan, lingkungan, pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta tanggap darurat bencana. Melalui inisiatif UT Future, UT berfokus pada peningkatan kualitas pendidikan dan semangat inovasi di sektor pendidikan vokasi. UT Future telah membina 1.672 SMA dan perguruan tinggi, meningkatkan kompetensi guru dan dosen melalui pelatihan, serta mendukung program pemerintah seperti SMK Pusat Keunggulan dengan pendanaan lebih dari 12 miliar rupiah. Kompetisi inovasi atau Sobat Competition dan Lomba Keterampilan Siswa atau LKS di bidang teknik alat berat juga menjadi bagian dari upaya UT dalam mengembangkan kreativitas generasi muda, termasuk dukungan terhadap delegasi Indonesia di World Skill Competition atau WSC 2024 di Prancis. Next slide. UT melalui UT Care berperan aktif dalam berbagai inisiatif kesehatan di Indonesia termasuk layanan kesehatan dasar seperti donor darah, intervensi gizi bagi ibu dan anak, serta pemberdayaan remaja melalui program di Posyandu dan Posbindu di seluruh wilayah operasional UT. Hingga Juli 2024, UT berhasil mengumpulkan 7.463 kantong darah, menambah pencapaian tahun 2023 sebanyak 14.610 kantong yang membawa UT meraih penghargaan nasional. UT Care juga membina 312 posyandu untuk meningkatkan layanan kesehatan ibu dan anak serta mendukung pemberdayaan remaja melalui program Sekolah Sehat dan UT Youth Movement yang melibatkan 75 remaja dalam aksi kesehatan di 5 sekolah binaan. Next slide. UT berkomitmen pada pelestarian lingkungan dan pemberdayaan masyarakat dengan berbagai program berkelanjutan melalui UTRIS. Hingga Juli 2024, UT telah membina 38 bank sampah, 106 sekolah adiwiyata, dan menanam 468.000 lebih pohon sebagai bagian dari upaya revegetasi, termasuk diantaranya adalah di lereng Gunung Arjuno. UTRIS juga terlibat dalam perlindungan keanekaragaman hayati dengan menjaga satwa langka seperti rusa timur dan jalak Bali, serta mendukung 26 program kampung iklim atau Proklim untuk menghadapi perubahan iklim. Selain itu, UT juga membina 111 petani melalui Lembaga Masyarakat Desa Hutan atau LMDH dan Kelompok Tani Hutan atau KTH untuk meningkatkan kesejahteraan dan pelestarian lingkungan. Next slide.
Melalui UT Growth, Grup UT berperan aktif dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui dukungan terhadap 2076 UMKM yang tersebar di berbagai lembaga pengembangan bisnis dan lembaga keuangan mikro, serta pendirian galeri pemasaran di 3 bandara. UT juga mendukung digitalisasi UMKM melalui pengembangan aplikasi keuangan yang telah diadopsi oleh 114 UMKM binaan. Selain itu, UT memfasilitasi pemasaran bagi 210 UMKM dengan total nilai transaksi mencapai 1,5 miliar rupiah. Di sektor pertanian, UT Growth membina 370 petani di Kalimantan Timur dan Lombok untuk meningkatkan taraf ekonomi melalui koperasi dan kelompok usaha tani. Next slide. Melalui UT Action, UT dan simulasi untuk masyarakat dan sekolah di wilayah binaan. Program Kampung Tangguh Bencana atau Katana bermanfaat bagi 227 orang di Ring 1 UT, sementara program Sobat Tangguh telah melibatkan 383 siswa. Pada hari kesiapsiagaan bencana, UT mengadakan simulasi dengan 66 sekolah, 9.200 lebih siswa, dan 923 guru, bekerja sama dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. UT juga menyelenggarakan Festival Pendidikan Kesiapsiagaan Bencana atau FESDIGANA yang menarik partisipasi 297 sekolah pada tahun 2024 dan memperkenalkan board game edukasi siaga bencana yang ramah disabilitas. Selain edukasi, UT memberikan bantuan langsung pasca bencana, termasuk bantuan excavator, trauma healing, dan distribusi bantuan bagi masyarakat terdampak di Sumatera Barat. Next slide. Hadirin yang saya hormati, demikian paparan singkat dari kami. Terima kasih atas perhatiannya dan sesi selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Ibu atas pemaparannya. Selanjutnya langsung saja kita masuk ke sesi tanya jawab. Dan kami telah melihat ada beberapa pertanyaan yang masuk, akan kami coba bacakan. Pertanyaan pertama dari Bapak Aldebaran, bagaimana strategi UNTR dalam menghadapi persaingan berbagai produk alat berat dari Cina? Disampaikan pula tadi saat presentasi bahwa terdapat penurunan penjualan alat berat, truk, dan spare part-nya. Pertanyaan selanjutnya, berkaitan dengan rencana diversifikasi perusahaan pada tahun 2025 dan seterusnya. Apakah dapat digambarkan sektor apakah yang menjadi fokus UNTR untuk berinvestasi dan seberapa besar peluang yang dapat diberikan bagi investasi tersebut? Kepada perwakilan perusahaan kami persilakan. Terima kasih Mbak Vina. Dengan pertanyaan ini sangat komprehensif sekali dan rasanya untuk pertanyaan dari Pak Aldebaran Martimo Harli. Yang pertama saya persilakan Pak Lodi Irwanto untuk bisa menjelaskannya. Sedangkan yang kedua akan dijelaskan oleh Bapak Iwan Hadiantoro. Silakan Pak Lodi. Terima kasih Pak Edi. Untuk menjawab pertanyaan dari Pak Aldebaran, bagaimana strategi UNTR menghadapi persaingan dengan produk alat berat dari China? Sebenarnya memang suatu ancaman yang sangat besar sekali bagi kami, di mana kompetisi semakin ketat sekali dalam belakangan ini dengan masuknya brand-brand baru di kancah alat berat ini. Tapi kami juga mempersiapkan strategi-strategi lainnya untuk menghadapi persaingan yang semakin ketat. Yang pertama adalah kami mengadakan bersama dengan Principal tentunya, mengadakan strategi dual product line. Dual product line ini sebenarnya adalah strategi yang kami adopt sudah beberapa tahun belakangan ini sehingga kami bisa mempertahankan market share di level 28-29%. Di mana strategi dual product line ini sebenarnya kami membentuk sebuah produk yang kedua, lapis kedua, di mana produk lapis kedua ini kita tujukan kepada segmen-segmen tertentu yang benar-benar tepat guna menggunakan alat-alat yang lebih economical. Dan tentunya yang produk unggulan kami kita juga masuk ke dalam segmen-segmen di mana membutuhkan pekerjaan yang lebih berat dan memerlukan produktivitas yang lebih tinggi. Yang kedua adalah kami menekankan semua added value yang kita ada, yang kita miliki untuk bisa memberikan customer satisfaction di digitalization, di mana digitalization kami memungkinkan customer monitor fleet-fleet yang ada secara instan sehingga mereka bisa mengetahui performance dari fleet-fleet Komatsu mereka.
Dan juga kami menerapkan preventive maintenance package, di mana package ini menjadi satu bundle tersendiri bagi customer yang ingin membeli unit. Kami lengkapi secara standar dengan PMP. PMP kali ini sudah hampir mencapai 13.000 jam, 14.000 jam, so setara dengan 3 tahun. Jadi dengan kata lain, customer akan worry free terhadap maintenance-nya. Kami yang take over dengan maintenance-nya. As a result dari semua ini, kami bisa mempertahankan market share kami, sehingga market share kami masih bisa di level 28-29, tentunya dengan kepercayaan para customer kami. Terima kasih. Terima kasih Pak Lodi. Semoga ini menjawab ya Pak Aldebaran bahwa UT akan total football dengan mengerahkan value chain yang ada untuk. Yang kedua adalah Pak Iwan. Saya persilahkan untuk bisa menjelaskannya. Ya, terima kasih Pak Edi. Selamat sore Pak Aldebaran. Pertanyaannya bagus sekali Pak. Terima kasih. Jadi terkait dengan rencana diversifikasi UNTR untuk kedepannya, mungkin saya perlu berikan gambaran bahwa memang pada saat ini tuh bisnis kami masih banyak ketergantungan terhadap batu bara Pak. Kalau kita lihat dari komposisi revenue maupun profit, mungkin saat ini sekitar 65% itu masih tergantung dengan bisnis batu bara kami, baik melalui kontraktor penambangan maupun pertambangan batu bara itu sendiri. Namun kami secara konsisten mungkin dalam 5 tahun terakhir ini menyusun strategi di mana UT kedepannya akan fokus dalam 2 sektor Pak. Yang pertama adalah kita continue untuk melihat peluang di mineral mining selain batu bara. Kita bicara mengenai nikel termasuk processingnya, kita bicara mengenai gold, mengenai copper, lithium, dan mineral-mineral lainnya. Dan yang kedua terkait dengan energi bisnis. Untuk energi bisnis, UT akan terus secara kontinu melihat peluang di sektor renewable energy. Nah, kalau kita lihat strategi yang kita jalankan ini sudah cukup berhasil Pak. Seperti contohnya di tahun 2023 yang lalu, kita sudah melakukan 2 investasi di perusahaan nikel. Satu nikel industri, kita invest 20%, dan kita juga membeli tambang Stargate di Sulawesi dengan kepemilikan sekitar 90%. Selain itu di sektor energi, kita juga melakukan akuisisi satu geothermal aset, Supreme Energy Rantau Dedap, itu terletak di Sumatera Selatan, sudah beroperasi, dan kita juga mulai mengoperasikan satu mini hydro dengan kapasitas 7 MW yang berlokasi di Lampung, Sumatera Selatan. Nah, untuk ke depan tetap kita akan melihat bahwa peluang di 2 sektor ini masih terbuka besar. Kalau kita tahu Indonesia saat ini kan dari sektor mineral mining ya, abundant of resource, kita tetap cari baik untuk domestik, dan kita juga mulai melihat peluang-peluang apakah memungkinkan UT untuk invest di luar negeri. Kita juga jajaki hal tersebut dengan fokus masih sama, yaitu mineral mining. Dan untuk renewable energy, walaupun sekarang portfolio kita masih kecil, kita yakin bahwa ini adalah strategi yang tepat sejalan dengan kebijaksanaan pemerintah Indonesia ya, untuk beralih dari bahan bakar yang berbasis fosil menjadi renewable ke depannya. Jadi kita akan tetap fokus di situ. Dan kalau kita lihat, balik ke kontribusi tadi, saat ini memang masih lebih kecil kontribusi dari sektor di luar batu bara, namun kita harapkan dalam 5 tahun ke depan, kita sudah bisa memberikan keseimbangan terhadap kontribusi antara batu bara dan non batu bara sekitar 50-50% Pak. Demikian mungkin penjelasan saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Iwan, sangat komprehensif. Jadi singkat kata, konsisten dengan strategi kita adalah masuk kepada mineral dan energi, khususnya renewable energy. Baik, pertanyaan yang kedua ini Pak Andri, rasanya Pak Iwan bisa memberikan jawaban dan penjelasan menindaklanjuti. Kayaknya ada kaitannya dengan yang nomor 2 tadi Pak, tapi ini diperdalam. Ya. Silakan Pak Iwan. Baik, terima kasih Pak Edi.
Selamat sore Pak Andrew. Ya ini memang kalau saya baca semua pertanyaannya masih berkaitan dengan pertanyaan dari Pak Aldebaran tadi ya. Yang pertama terkait penjualan saffrolite dan limonite. Jadi saffrolite dan limonite yang kita jual ini memang baru kita lakukan di tahun 2024 ini secara masif Pak Andrew, karena tambang Stargate yang kami miliki itu baru kita akuisisi di akhir tahun 2023. Jadi di 2023 memang tidak bisa kita hitung ya, karena belum dimiliki oleh UNTR sendiri. Tahun ini target kita untuk penjualan saffrolite and limonite ini sekitar 1,9 juta ton, di mana 1,2-nya dari limonite yang low grade ore dan 700 ribunya berasal dari saffrolite atau high grade ore. Secara kontribusi terhadap penjualan UNTR saat ini relatif masih sangat kecil Pak, karena memang tujuan kami untuk jangka panjangnya itu kita tidak akan berhenti untuk menjual ore saja untuk nikel ini, namun kita akan gunakan ore yang kita miliki untuk kegiatan smelter processing, baik itu RKIF maupun HPAL smelter ke depannya. Lalu untuk nomor 2 pertanyaannya, apakah UT akan melepas bisnis batubara untuk ke depan? Jawaban singkatnya tidak. Kita jadi tidak ada rencana untuk melepas bisnis batubara untuk ke depannya, namun UT akan tetap mengoptimalkan proses produksi atas tambang-tambang yang kita miliki sekarang hingga tambang tersebut selesai konsesinya. Nah, kalau kita lihat saat ini ada 2 tambang utama yang kita miliki. Satu adalah Asmin yang thermal coal, dan satu lagi yang coking coal atau metallurgical coal itu Suprabari. Dua-duanya tuh kira-kira konsesinya akan habis di tahun 2040 dan 2042. Nah, pada saat konsesi itu selesai, kita harapkan semua cadangan yang dimilikinya itu sudah kita berhasil produksi, sehingga kita tidak perlu untuk memperpanjang konsesi batubara yang kita miliki, dan tentunya itu well in advance dari target pemerintah terhadap net zero sendiri, di mana target pemerintah mencanangkan di tahun 2060. Sementara kita 2040 diharapkan selesai proses produksi batubaranya. Pertanyaan ketiga, bisnis non batubara apakah yang diincar UNTR? Sepertinya tadi udah saya jelaskan ini, yaitu kita akan fokus di mineral mining seperti nikel dan gold dan juga renewable energy. Terkait pertanyaan nomor 4, rasio dividen untuk tahun 2025 kira-kira di angka berapa? Secara policy UT tidak memiliki kebijaksanaan yang fix terkait dengan dividen payout ratio. Tentunya kita akan selalu memberikan return yang terbaik terhadap pemegang saham kami, namun itu disesuaikan dengan kebutuhan internal perusahaan, baik terutama untuk menjaga belanja modal dan investasi ya. Sebagai gambaran, mungkin dalam historically gitu ya, UT itu selalu memberikan dividen dalam kisaran sekitar 40-50%. Itu kira-kira guidance yang akan kami pertahankan ke depannya kalau berbicara mengenai dividen payout ratio-nya UT. Terima kasih Pak Andrew. Terima kasih Pak Iwan. Mbak Vina, saya kembalikan. Terima kasih Pak atas jawabannya. Selanjutnya ke pertanyaan terakhir ya, dari Pak Alvin Murti. Setelah fokus pada nikel dan geothermal, bagaimana fokus strategi UNTR ke depan terkait akuisisi? Melihat sisa target CAPEX pada tahun 2024 masih terbuka sangat lebar. Selanjutnya, pertanyaan dari Pak Petrus, bagaimana target volume penjualan Komatsu, UD Truck, dan Scania hingga akhir tahun ini? Apakah ada kenaikan dalam 3 bulan ke depan atau ada pendorongnya? Silakan Pak. Terima kasih Mbak Vinanto. Yang ketiga Pak Alvin akan dijawab oleh Pak Iwan dan Pak Petrus akan dijawab oleh Pak Wijaya. Silakan Pak Iwan. Baik, terima kasih Pak Edi. Selamat sore Pak Alvin, terima kasih pertanyaannya. Ini masih terkait dengan aktivitas belanja modal dan investasi ya. Jadi memang kita perlu bedakan di sini Pak Alvin antara belanja modal rutin UT dan juga kegiatan investasi.
Nah, mungkin yang terkait dengan target CAPEX yang masih terbuka ini, saya rasa lebih mengacu ke belanja modal rutin UT ya. Karena memang kita canangkan di awal tahun itu, tahun ini kita akan spending sekitar mungkin $1 miliar untuk belanja modal rutin, dan sampai dengan bulan Juni tahun 2024, kita sudah spending sekitar $400 juta. Nah, dari $1 miliar sendiri ini memang yang terbesar itu kita alokasikan untuk divisi kontraktor penambangan kita di bawah Pama Persada. Jadi mereka kan secara rutin melakukan replacement dan juga investasi alat berat baru untuk menunjang kegiatan usaha mereka. Nah, mereka akan spending sekitar mungkin 750 sampai 800 juta dolar tahun ini. Lalu kita juga akan spending capex sekitar 100 bara, kita memiliki tambang emas, dan juga kita memiliki tambang nikel. Jadi untuk menunjang kegiatan infrastrukturnya dan juga processing plan-nya, kita cadangkan sekitar 150 juta dolar. Sementara sisanya 50 juta dolar kita akan habiskan untuk bisnis construction machinery. Sementara untuk kegiatan investasi sendiri, saat ini kami tidak memiliki budget yang fix ya, berapa besar. Tergantung kapan opportunity untuk investasi itu akan terjadi. Jadi kita tidak cadangkan dulu saat ini. Terima kasih Pak Alvin. Terima kasih Pak Iwan. Silakan Pak Wijaya. Baik. Terima kasih Pak Petrus atas pertanyaannya. Kami perkirakan untuk Komatsu, di mana tahun ini pasar kami perkirakan sekitar angkanya 15.500 sampai 16.000 unit, dan kami mentargetkan sekitar 29% market sebagai volume penjualan di Komatsu. Adapun untuk UD Truck, kami memperkirakan sekitar 560 sampai 600 unit, dan Scania sekitar 250 sampai 300 unit. Dan apakah akan ada kenaikan dalam 3 bulan ke depan? Ya, kami memperkirakan pasar untuk alat berat, terutama untuk yang big mesin itu akan membaik karena kami sudah mendapatkan purchase order dari beberapa pelanggan kami, mitra usaha kami, dan pendorong dari gold dan juga nikel, serta juga ada di sektor agro. Itu yang bisa saya jawab. Terima kasih. Terima kasih Pak Wijaya. Kembali ke Mbak Vina. Baik, terima kasih Bapak Ibu Manajemen. Demikianlah sesi tanya jawab Public Expose bersama PT United Tractors Tbk. Oleh karena keterbatasan waktu, kami mohon maaf atas pertanyaan Bapak Ibu yang belum terjawab. Apabila terdapat pertanyaan lebih lanjut, Bapak dan Ibu dapat menghubungi Investor Relation atau unit terkait dari Perseroan atau melalui portal komunikasi yang dimiliki oleh Perseroan. Sebelum kami tutup, kami persilakan kepada Ibu Filihati Surya selaku Direktur untuk memberikan closing statement. Kepada Ibu Filihati, kami persilakan. Ibu dan Bapak yang kami hormati, terima kasih telah mengikuti acara paparan publik PT United Tractors Tbk tahun 2024. Sebagaimana telah kami sampaikan, secara umum kinerja Perseroan hingga pertengahan tahun ini cukup baik dan sejalan dengan rencana. Kami berharap semester kedua tetap stabil dan positif seiring dengan kondisi ekonomi global dan harga komoditas yang membaik. Komitmen kami yang dicanangkan baik di tahun ini maupun di tahun-tahun mendatang. Semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat dan semangat menjalani semester kedua tahun 2024 dan menyambut tahun 2025. Terima kasih atas perhatian Ibu dan Bapak. Acara saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Filihati atas closing statement-nya. Hadirin yang kami hormati, usai sudah paparan publik yang diberikan oleh PT United Tractors Tbk. Mari kita beri aplaus yang kepada penyaji dari Perseroan. Sebagai informasi terakhir, tayangan Public Expose PT United Tractors Tbk juga dapat disaksikan kembali di YouTube Indonesia Stock Exchange. Atas nama penyelenggara, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Manajemen dari PT United Tractors Tbk, juga kepada seluruh peserta yang hadir dalam acara ini. Sampai jumpa pada acara Public Expose Live yang akan datang. Akhir kata, saya Vina Munawar,
Aku Investor Saham. Maju terus pasar modal Indonesia. Terima kasih.